Saat ini beliau adalah Rektor Universitas Balikpapan dan owner dari Insurin Group, dan jabatan di PII adalah Ketua PII Kalimantan Timur. Beliau mengambil pendidikan teknik perkapalan di Universitas Hasanuddin, kemudian beliau S2 MMUI dan DES UPM, Frank de Grand Prancis Dual Degree, tahun 2005, kemudian S1 Teknik Mesin di Universitas Balikpapan, S2 Teknik Mesin di Universitas Pancasila, kemudian S1 Ilmu Hukum di Universitas Tridharma, kemudian S2 Ilmu Hukum itu ada di Universitas Balikpapan, S3-nya ada di Unmul, Mula Warman, S2 Teknik Perkapalan di Unhas, dan PPI 2018 di Universitas Hasanuddin. Kemudian ada juga beliau ada 3 kali beliau ambil PPI ini, PSPPI ini di ITS, Unhas, dan UGM. Jadi insinyurnya 3 beliau. Kemudian kursusnya di India, Maritime Safety Quality Mumbai, kemudian pembina ahli K3 umum, dan beberapa pelatihan maupun penghargaan nanti bisa disampaikan sendiri oleh beliau untuk beberapa hal yang ingin ditekankan. Waktu dan tempat 15 menit kepada Bapak Isradi Zainal untuk menyampaikan paparannya, visi, misi, dan program kerja. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum PII, Wakil Ketua Umum, para pengurus pusat, kemudian para calon dan para tim ses sekalian serta hadirin sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Barangkali sebelum saya mulai, mungkin saya memperkenalkan diri. Tapi cara saya memperkenalkan diri mungkin melalui share screen video, mudah-mudahan bisa. Ya. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu pengantar. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan slide. Hanya sebagai pengantar, barangkali saya mungkin satu-satunya calon dari desa, dari kampung, ya, dari luar Jawa sendirian. Dan mungkin salah satu calon yang penuh kerendahan hati, siap mendukung siapapun yang terbaik. Jadi saya pernah ditanya, Pak Isradi mau jadi wakil ketua umum? Saya bilang iya. Itu misi kedua.
misi pertama adalah bagaimana mencari ketua umum PII yang terbaik. Kami akan support, dan siapapun itu biarkan PII menjalani nasibnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan visi misi dan program kerja juga, ya. Oke, ini sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Sudah ya, Pak Ketua Panitia sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi sesuai dengan surat panitia, ada 3 yang akan disampaikan. Pertama visi, yang kedua misi, dan yang ketiga program. Nah, di slide ini saya sedikit perkenalkan diri. Saya adalah Rektor Uniba, yang saat ini juga adalah Sekjen Forum Rektor PII, yang mungkin dalam sejarah PII baru ada akademisi yang terpilih sebagai calon ketua umum. Saat ini juga di PII, saya Ketua PII Kaltim, Wakil Ketua BKM PII, kemudian Sekretaris MA Lamtek di Nasional, Ketua Komisi 2 Dewan Kerja Nasional yang memberi nasihat kepada Menteri Naker, kemudian Sekretaris Umum Inospro, jadi kumpulan dari asosiasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan visi misi. Ini sebenarnya sederhana saja. Visi saya adalah mewujudkan PII sebagai organisasi insinyur kelas dunia yang unggul, cerdas, inovatif, peduli, dan bermanfaat. Kemudian misinya, saya tagline-nya sederhana, gotong royong dan sinergi. Kemudian dalam membangun apa? Membangun sistem, membangun SDM, prasarana PII untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu yang secara umum. Kemudian saya punya tagline IZ for PPI, PII yang berarti International Zone, Innovative Zone, Intellectual Zone, Industrial Zone, dan Intelligence Zone. Saya akan jelaskan di akhir. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan secara khusus oleh panitia. Ini saya. Nah, sebenarnya ya tadi pendidikan sudah disebutkan. Saya ada tambahan bahwa saya pernah ikut TKM, ditunjuk dicari perusahaan Indonesia untuk mewakili Indonesia, siapa gerangan yang bisa mewakili dalam Indigo di Yokohama, Jepang. Dan saat itu kami terpilih mewakili Indonesia. Jadi ada 2 dari Indonesia dan yang lainnya dari seluruh dunia. Kami juga pernah di India, di Stockholm, Swedia, kemudian Shanghai, China, Australia, dan yang lain. Nah, yang bisa saya jelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri jadi wakil ketua umum PII ini, saya pernah memimpin organisasi secara nasional. Jadi sejumlah perusahaan yang jasa K3 yang bergerak di bidang keinsinyuran K3 yang saya pimpin, dan ada 3 diantaranya di BUMN seperti DKI, Sukopindo, dan SI. Saya juga di Ketua Dewan K3 Nasional, Ketua PII, kemudian Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia yang ketuanya Dirjen Dikti, pernah dekan, dua dekan, kemudian rektor dan sekretaris Lamtek, dan punya keahlian profesi baik mengenai sistem manajemen, ahli K3, keinsinyuran yang punya otoritas dari pemerintah untuk melakukan pemeriksaan. Oke, jadi ini secara umum ini saya. Jadi saya ini adalah insinyur profesional yang mulai dari bawah, yang mulai dari ya paling insinyur profesional muda sampai seterusnya, dan untuk pengalaman itu saya sempat ke 15 negara. Ya, kalau dari segi ini akademisi, saya di rektor, ya, kemudian Sekjen Forum Rektor, kemudian dari segi organisasi ini bersama Pak Menteri, kemudian dari segi penghargaan ini dari Pak Heru Dewanto, Ketua PII, ini banyak yang lain-lain. Tapi saya akan tidak jelaskan itu. Saya akan sampaikan inilah background saya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan akademisi murni. Ya, jadi saya aslinya sebenarnya praktisi, kemudian konsultan, kemudian insinyur profesional. Dan itu sejak 20-an tahun yang lalu. Ini saat masih muda semua nih. Ini dan berlaku sampai hari ini karena saya punya perusahaan jasa inspeksi keteknikan, konsultan manajemen, dan
jasa K3 sehingga dalam setiap saat bisa mengaplikasikan yang karena kebetulan punya otoritas yang selama ini diberikan. Nah, sebagai pimpinan perusahaan ini juga saya punya peran. Ini saya melantik sejumlah pimpinan perusahaan dari seluruh Indonesia, ya. Ini yang saya lantik di sini, ini salah satu ketua dari BUMN, dan ini banyak lah. Jadi ada dan dapat pengakuan dari menteri gitu, ya. Nah, ini juga kalau misalnya kaitannya dengan akademisi, ini salah satu kegiatan yang saya lakukan, dan ini termasuk kalau saya suatu hal yang tidak bisa saya lupakan. Ya, ini saya bersama-sama dengan Pak Heru Dewanto, ya PII, kemudian Pak Bisri Gosan, mensinergikan peran PII, kemudian bagaimana PII ke depan dalam kaitannya dengan LAMTEK, dalam kaitannya dengan forum dekan teknik. Karena Bapak Ibu sekalian, PII kita ini tantangannya banyak. Bukan masalah eksternal aja, tapi masalah internal keinsinyuran itu sendiri. Sehingga kami berusaha keras bersama Ketua Umum PII mencoba menggalang kekuatan, menyatukan kekuatan untuk mensinergikan PII, FDTI, dan LAMTEK. Dan hasilnya, alhamdulillah, suatu kesyukuran ada MOU yang kita laksanakan. Dan selama kepengurusan Pak Heru Dewanto, kami memang saling bahu-membahu, mulai dari bagaimana keberadaan Dewan Insinyur Indonesia, kemudian bagaimana peraturan menteri kita perbaiki, dan lain-lain. Dan itu memang orang bisa ngomong bagaimana Dewan Insinyur, tapi itu tidak semudah yang dibayangkan. Pemimpin ke depan memang selain harus memiliki kemampuan pemikiran keteknikan, dia harus juga setidaknya paham ilmu hukum. Ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan. Meskipun kami saat itu Sekjen FDTI, tapi tidak bisa dipisahkan sebagai Ketua PII Kaltim dan Wakil Ketua BKN PII, jadi selalu sama. Dan ini sangat banyak, ini mewakili aja. Kami bahu-membahu PII dengan PII sehingga kami tahu betul apa yang menjadi tantangan PII ke depan. Nah, ini salah satu yang, kalau saya bahasakan, hal yang luar biasa. Ini Pak Heru Dewanto, Prof. Bisri Gosan, Pak Dirjen, kemudian Dirjen Diksi, Pak Menteri, kita launching LAMTEK. Karena bagaimanapun, LAMTEK adalah salah satu kunci bagaimana insinyur kita ke depan. Itu Bapak sekalian. Jadi, terkait dengan itu, saya akan kembali terkait visi misi. Saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, di panitia menyurat kami, jadi kami langsung membumi aja nih. Panitia menyurat apa visi dan misinya Waketum. Jadi dengan pertanyaan itu, jawaban saya sederhana. Sebagai Waketum, ada dua hal yang saya akan ikuti visi itu. Pertama, visinya PII. Yang kedua, visinya Ketum yang terpilih dan yang akan dilantik pada kongres yang akan datang. Itu pasti, saya akan ikuti itu. Apa yang diperintahkan sama Ketua Umum terpilih, pasti akan saya laksanakan. Dan apa yang tersisa dari amanah ya pemimpin. Mohon maaf, 3 menit lagi Pak Isradi. Ya, saya akan laksanakan. Kemudian saya sampaikan juga bahwa kalau saya jadi ketum, itu tadi pada prinsipnya hanya sederhana, bahwa memperbaiki organisasi itu adalah man, material, method, and system yang saya tulis dalam misi di tempat ini. Nah, satu lagi sebagai penutup, iset for PII ini sebenarnya punya makna bahwa saya mengimpikan ke depan international zone itu punya makna bahwa PII itu diakui secara internasional sebagai organisasi insinyur internasional. Inovatif zone itu saya akan mendorong bahwa PII itu menjadi kawasan yang selalu mencari orang untuk menemukan inovasi-inovasi. Kemudian intellectual zone, saya akan mengkondisikan bahwa PII itu tidak sekedar ngomong, tapi menulis, harus ada output. Ya, industrial zone saya ingin dorong PII bekerja sama dengan industri untuk mensinergikan PII dan industri untuk menghasilkan sesuatu. Satu hal lagi ini banyak di diskusi kita di grup integrity zone, bagaimana menjadikan PII sebagai kawasan integritas. Itu saja yang saya sampaikan terkait visi misi saya.
singkat, padat, jelas, dan menghubungi. Sebagai penutup, insya Allah kita berdoa kita dapatkan pemimpin PII yang terbaik. Saya sendiri, itu doa saya. Saya tidak pernah berdoa, oh ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih. Tapi saya doakan, kalau senior saya Pak Sutopo terpilih, Pak Ilham, Pak Tony, dan lain-lain, insya Allah kami akan terima. Tapi kalau takdir menyatakan Israel Designer akan menjadi waketum, insya Allah kami tidak akan lari dan tertinggal. Orang bilang, ketika misalnya diminta apapun yang ingin diminta oleh PII, kami akan laksanakan. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, mungkin ada kekeliruan kata-kata, mohon dimaafkan, tidak ada yang disengaja. Itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Isradi sebagai Cawaketum nomor 4, beberapa yang disampaikan beliau tadi. Yang pertama, tagnya adalah gotong royong dan sinergi membangun negeri melalui insinyur kelas dunia yang unggul, cerdas, inovatif, peduli, dan bermartabat. Dan misi beliau tadi, gotong royong dan sinergi membangun sistem SDM, sarana prasarana PII untuk menunjukkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Pak Isradi untuk paparannya. Juga kemudian memohon kepada seluruh tim sosialisasi bisa menyampaikan paparannya